Shalom sahabat CS dimanapun Anda berada. Saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul Follow His Steps. Follow His Step, mengikuti jejaknya. 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 23. Saya akan bacakan buat kita semua. 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Perhatikan bagian yang terakhir dari ayat 21 ini. Kristus pun telah menderita untuk kamu, untuk saudara dan saya yang percaya kepadanya. Dan telah, artinya sudah meninggalkan teladan bagimu. Ya, jadi Yesus meninggalkan jejaknya, teladannya, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi kita yang percaya harus mengikuti jejaknya, atau teladannya, atau contohnya. Ayat 22, ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Jadi Kristus jelas, dia tidak berbuat dosa dan tidak ada tipu dalam mulutnya. Ini yang kita harus ikuti, yang kita harus turuti, teladani. Ayat 23, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Nah, ini luar biasa saudara ya. Secara praktis, ketika Yesus dicaci maki, ketika ia menderita, ia tidak membalas caci maki dan ia tidak mengancam. Itu terbukti ketika dia di kayu salib. Ini contoh teladan yang luar biasa ya, yang kita harus ikuti. Ada terjemahan bahasa Inggris dikatakan begini. Saya bacakan ayat 21 dan 22 saja. Dikatakan begini. 1 Petrus 1 ayat 21, for to this you were called. Sama ya. Untuk itulah kamu dipanggil. Because Christ also suffer for you. Yesus juga menderita untuk kamu. Leaving you an example, meninggalkanmu contoh, that you should follow his steps, sehingga kamu bisa mengikutinya. Makanya judul renungan kali ini diambil dari ini. Follow his steps. He committed no sin. Dia tidak berbuat dosa. Nor was any deceit found in his mouth. Tidak ada satu tipu pun dalam mulutnya. Terakhir terjemahan sederhana Indonesia ini lebih jelas. Dikatakan begini, ayat 21. Untuk itulah Allah memanggil kamu, karena Kristus sendiri yang sudah menderita bagi kita, dan Dialah yang menjadi contoh bagi kita. Jadi yang menjadi contoh, menjadi teladan kita itu Yesus. Ya, contoh yang sempurna, sebagai ikon, sebagai teladan, supaya kita bisa bertahan di dalam penderitaan seperti Dia. Jadi Yesus menderita dan Dia menunjukkan kualitas ketika menghadapi penderitaan, dan kita bisa bertahan kalau kita mengikuti contoh penderitaannya. Saudara-saudara sekalian, Petrus menegaskan bahwa orang Kristen dipanggil untuk mengikuti jejak Allah, jejak anak Allah, anak tunggalnya, yaitu Yesus Kristus. Sebenarnya saudara, sejak perjanjian lama, kita bisa melihat jejak-jejak Allah yang ditinggalkan, yang diwariskan, atau kita bisa melihatnya. Ya. Misalnya Abraham. Dari Abraham kita bisa melihat jejak Allah. Ya. Abraham mengikuti panggilan Allah, meninggalkan Ur Kasdim, menuju ke tanah yang Tuhan janjikan. Nah, di situ ada jejak-jejak Allah yang kita bisa telusuri. Ya. Jejak Allah juga kita bisa temukan di Yakub. Ya. Yakub, ya, bagaimana Alkitab mencatat bagaimana pergumulannya ya, sebagai nenek moyang bangsa Israel. Pengalaman pribadinya, ya, ketika dia bergumul dengan malaikat Tuhan. Nah, itu jejaknya yang kita bisa catatnya. Jejak Allah juga kita bisa lihat dari Yusuf. Ya, bagaimana Yusuf sebagai anak yang saudara yang dijual di Mesir, itu meninggalkan jejak bagaimana dia bertahan di tengah penderitaan, di tengah keterasingan di negeri Mesir. Ya. Di situ kita bisa melihat jejak Allah. Yusuf bisa bertahan ketika digoda oleh istri Potifar. Nah, itu kita bisa melihat Allah, jejak Allah di dalam kehidupan Yusuf. Ya, bagaimana dia bisa menjaga hidupnya kudus. Nah, itu jejak Allah saudara sekalian yang kita bisa ikuti. Jejak Allah juga ada dalam kehidupan Musa ketika memimpin bangsa itu, bangsa Israel, yang notabene adalah bangsa yang tegar tengkuk. Nah, kita melihat jejak Allah di dalam kepemimpinan Musa. Ya, memang Musa pernah satu kali tidak taat kepada perintah Tuhan. Tuhan suruh mengatakan kepada gunung batu, dia malah memukulnya. Akibatnya Tuhan murka. Nah, di situ kita juga bisa melihat jejak-jejak Allah dalam kehidupan Musa. Nah, jejak Allah juga ada dalam kehidupan para rasul.
Jemaat mula-mula, bagaimana jemaat mula-mula menghadapi penderitaan, menghadapi kesulitan. Dan di situ juga ada jejak Allah yang kita bisa lihat, saudara sekalian. Dan itu dicatat di dalam kitab Roma. Ya, makanya kitab Roma menulis, ya, mereka itu lebih daripada pemenang. Kenapa lebih daripada pemenang? Padahal, ya, secara kekuatan, jemaat mula-mula itu tidak punya senjata, tidak punya kekuatan militer, ya, tidak punya kekuasaan, karena di bawah pemerintahan Romawi. Mereka ditindas, mereka harus menghadapi binatang buas, menghadapi siksaan. Tetapi mereka tetap bertahan dengan iman mereka, tetap percaya kepada Yesus. Nah, itu jejak yang luar biasa yang kita bisa ikuti. Nah, zaman sekarang ini, saudara sekalian, kita pun wajib harus mengikuti jejak Allah yang diperagakan oleh Kristus, Putra Tunggalnya. Ya, bagaimana Alkitab mencatat Injil Sinoptik, Matius, Markus, Lukas, dan juga Injil Yohanes, ya, mencatat bagaimana kehidupan Kristus yang kita harus teladani. Karena Kristus sudah memberikan teladan bagaimana dia hidup. Dan Petrus, salah satu murid yang utama, itu mencatat kehidupan Kristus yang tidak bercacat, tidak bercela. Jadi target pengiringan kita, ya, mengikuti jejak Yesus adalah kehidupannya yang tanpa dosa. Bagaimana mungkin, Pak, manusia yang oleh Martin Luther dikatakan non posse non peccare, tidak bisa tidak berbuat dosa, punya kecenderungan berbuat dosa, bisa hidup seperti Yesus yang tanpa dosa? Memang bagi manusia mustahil, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab ada Roh Kudus. Ketika Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan supaya kita punya kekuatan, punya kuasa untuk bisa mengikuti jejak Yesus. Makanya disebut Roh Kudus, roh yang memberikan kita kemampuan, ability, kekuatan, mujizat untuk kita bisa meneladani Kristus, bagaimana dia hidup tidak bercacat, tidak bercela. Seperti dikatakan tadi ayat 22, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ini kehidupan yang luar biasa. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Manusia punya kecenderungan membalas, bahkan pembalasan lebih kejam. Tapi Yesus memberikan contoh, dia tidak membalas caci maki dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, ia tidak menyerahkan kepada, tetapi ia menyerahkannya kepada dia yang menghakimi dengan adil. Lalu kita pelajari peristiwa salib, ketika Yesus disalib, ketika paku menembus tangannya, menembus kakinya. Yang keluar dari mulut Yesus apa? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi saudara sekalian, jika saat ini saudara dan saya mengalami pergumulan hebat, biarlah kita tetap mengikuti jejaknya, sehingga kita bisa sampai kepada Bapa. Untuk bisa sampai kepada Bapa, kita harus mengikuti jejak Yesus. Karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Yohanes 14 ayat 6. Yesus itulah jalan, di mana kita harus mengikuti jalannya. Kebenaran, di mana kita harus mengenakan kebenaran yang Yesus kenakan. Dan hidup, kehidupan Yesus, yaitu teladannya, yang kita harus jalani, hidupi dalam hidup kita yang singkat ini, supaya kita sampai kepada Bapa. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia. Kalau saudara diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan yang singkat ini, saudara bisa bagikan kepada yang lain, pada rekan, kerabat, atau siapapun yang Tuhan taruh dalam diri saudara, supaya mereka pun diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.